Hai, ketemu lagi di channel YouTube Daniela Family. Channel yang akan membahas seputar traveling, tempat wisata, review barang, hingga tips-tips dalam berkebun dan memanen. Maka dari itu, ikuti terus keseruan kita sampai di akhir video ya. Libur akhir tahun baru sudah di depan mata. Jadi tempat wisata di mana-mana itu sudah full banget ya, termasuk di luar kota. Jadi kita mutusin untuk pergi ke Lippo Mall Puri di Edokonya. Untuk Edoko sendiri ini adalah basicnya playground anak-anak ya. Jadi kalian bisa main ke sini, terus di playground ini juga didekor ala-ala Jepang. Nah, untuk di Edoko sendiri ini letaknya ada di lantai 2 Lippo Mall Puri. Waktu kita ke Edoko, kita beli tiketnya secara online, kita belinya di Traveloka. Nah, di Traveloka ini harganya murah banget karena diskon 50%. Harga aslinya itu kan 210.000 ya kalau main seharian, sedangkan kalau 2 jam itu 150.000. Nah, kemarin aku beli di Traveloka yang beli tiket satu anak dan gratis satu pendamping dewasa dari 210.000 itu diskon jadi 105.000. Nah, terus aku pakai kartu debit BRI lagi jadi diskon lagi. Aku jadi bayarnya tuh 90 ribuan lah gitu. Jadi lumayan banget. Tapi kayaknya promo ini sih udah habis. Jadi kalian nanti kalau misalnya mau ke Edoko, coba-coba aja cek di Traveloka atau diskon di bank-bank lainnya melalui Instagram Edokonya. Nah, pas masuk ini kita nanti akan ditandain oleh gelangnya. Cuma waktu itu si mbaknya itu salah. Jadi kita dikasih gelang. Nah, terus aku tanya apa bedanya gelang dengan cap. Kalau gelang itu untuk yang 2 jam, yang cap itu untuk seharian. Nah, untung aja aku nanya kan, jadi nggak kelolosan gitu. Karena kan rugi juga ya, kita udah bayar seharian malah dikasihnya yang waktu 2 jam gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah memasuki Edoko, nanti kita akan dikasih kunci loker untuk menyimpan barang bawaan kita atau sendal. Dan kalau kesini juga kalian jangan lupa bawa kaos kaki ya. Nah, untuk di loker sih biasanya aku nyimpannya itu hanya sendal aja. Kenapa? Karena kalau misalnya barang berharga disimpan di situ kan takut ya, namanya juga tempat umum. Jadi mendingan untuk barang berharga kita bawa aja. Nah, untuk di Edoko sendiri sebenarnya ini paket lengkap banget sih. Jadi ini selain playground dia juga ada restorannya, terus juga ada WC-nya, terus juga ada rest area alias tuh tempat istirahat buat orang tua yang nungguin gitu. Jadi kalau misal anak kalian lapar atau mau ke WC itu nggak perlu keluar lagi, di situ udah ada di dalamnya. Jadi nggak perlu worry. Nah, terus untuk bagi orang tua juga yang pengen istirahat gitu ya, capek kan ngejar anak-anaknya terus pengen istirahat. Nah, itu juga ada di dalamnya tempat istirahatnya. Nah, di situ ada meja, terus juga ada kayak ya ala-ala Jepang gitu loh rumahnya. Jadi kita duduk di bawah meja gitu. Nah, untuk di Edoko sendiri sebenarnya permainannya itu lumayan banyak. Jadi di situ ada kayak main bola-bolaan, terus juga ada kayak perosotan, rumah ninja, terus juga ada kereta-keretaannya gitu. Nah, terus juga selain itu ada kayak ya main ala-ala supermarket gitu lah ya, versi kayak jualan sushi, takoyaki, terus juga jualan bunga, terus juga ada polisi-polisian, ada pemadam kebakaran gitu. Jadi kayak experience-nya tuh kita dapat lah ya gitu. Jadi kayak kita pura-pura main sebagai penjualnya atau sebagai polisinya. Nah, terus di sana juga disediain baju kimono. Terus kalau misalnya kalian mau main ala-ala polisi, anaknya juga bisa dipakein baju polisi ataupun yang kayak apa tuh tahanannya gitu. Nah, terus ini juga ada perosotannya. Ini perosotannya lumayan tinggi ya, tapi dijagain sih sama mbak-mbaknya di bawah gitu. Jadi yang aku suka di Edoko itu adalah selain playground, di sana juga bisa buat selfie-selfie. Karena mereka menyediain tempat selfie kayak gini nih yang si Gwen, terus juga bangunan-bangunannya itu ala-ala Jepang. Jadi kayak orang tua pun bisa sambil nungguin anak-anaknya, terus juga bisa sambil selfie atau foto-foto untuk OOTD-nya gitu. Nah, untuk main kereta-keretaan di Edoko, jadi kita nunggunya itu di stasiun ya, di depan rumah ninja itu. Nah, terus waktu kita main di sini tuh mati lampu nih di Edoko nih, gelap kan? Tapi ya nanti mati lampu terang lagi gitu, nyala, terus nanti mati lagi gitu.
Nah, oh ya, FYI aja untuk kereta ini itu sistemnya kan nggak antri. Jadi kalau misal kalian bawa anak yang kecil gitu di bawah 5 tahun atau mungkin yang sudah 5 tahun, itu kalian bisa dampingi ya karena mereka itu pasti agak susah dapetin kereta karena ada beberapa yang nggak mau gantian, maunya naik terus gitu. Jadi desek-desekan. Jadi bener-bener harus didampingin sih. Mungkin next time-nya Edoko harus memperhatikan ini ya. Jadi sistemnya harus antri. Jadi semua itu kebagian anak-anaknya. Karena kalau misal perebutan kasihan, jadinya main salah-salahan, terus dorong-dorongan. Terus ada juga beberapa orang tua yang mungkin menyindir gitu ya. Maksudnya kayak, ini dedenya nggak mau udahan, nggak mau ngalah gitu. Padahal kan sebenarnya kita untuk naik kereta itu kan susah. Dan juga kalau misal anak-anak kecil di bawah 5 tahun itu mainannya hanya sedikit yang bisa dimainin di sana gitu. Jadi ya kereta ini menurut aku bakalan jadi primadona yang buat anak-anak kecil di bawah 5 tahun gitu. Jadi mungkin next time bisa diperhatikan lagi ya tim Edoko. Jadi biar lebih safety dan semua aman lah tanpa perebutan gitu. Nah, untuk acara di Edoko ini kalian bisa cek di Instagramnya ya. Jadi di jam-jam tertentu mereka ada kayak acara meet and greet Miau, terus juga ada kayak event-event kayak gini gitu. Jadi kalian harus cek Instagram kalau misalnya anak-anak kalian suka nih kayak kumpul-kumpul di event kayak gini. Nah, ini resting areanya. Jadi untuk resting areanya itu bagus banget ya, lihat tuh. Jadi konsepnya tuh bener-bener kayak kita lagi di Jepang. Bagus banget juga buat OOTD, terus atau ya sekedar ngobrol dengan keluarga atau orang tua lainnya gitu. Nah, ini contoh-contoh yang kayak toko-tokonya, penjual sayur, kita bisa main kayak timbang-timbangan, terus ada kasir-kasirannya. Pokoknya ya seru deh gitu. Kalau misalnya anak kalian aktif gitu ya, ini tempat cocok banget sih gitu. Bagus soalnya. Terus tips dari aku kalau misal kalian mau bawa anak kalian ke Edoko, jadi memang itu kan harus didampingi ya. Kenapa? Karena di sini juga sistemnya kan anak-anaknya itu pada lari-larian karena areanya luas. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, jadi anak kecilnya tuh pasti lebih kalah dibandingkan anak yang lebih gede dari usianya. Misalnya contoh kayak si gue nih, usianya 2 tahun masih kecil. Nah, banyak kan anak-anak yang udah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu lari-larian atau loncat-loncatan. Nah, kalau misalnya seperti ini kan cukup bahaya. Jadi ya namanya di playground gitu kan. Jadi kalian harus waspada, takutnya anak-anak kalian juga keinjak gitu. Jadi ya walaupun tempat konsepnya bagus gitu ya, kita OOTD selfie-selfie, jadi jangan lupa juga prioritas kita ke sini untuk mendampingi anak gitu. Nah, terus bagi parents itu kalau misalnya ke Edoko itu jangan lupa bawa jaket atau pakai baju yang tertutup lah ya. Karena di sini itu tempatnya menurut aku ini ya, itu dingin banget gitu. Tapi mungkin kalau misalnya bagi anak-anak kurang dingin kali ya, karena kan mereka lari-larian keringetan gitu. Kayak si Gwen aja aku lihat nggak kedinginan, tapi malah mamanya yang kedinginan gitu. Jadi menurut aku sih wajib sih bawa jaket kalau misalnya bagi kalian yang nggak kuat dingin gitu. Nah, buat kalian yang misalnya nggak mau makan di dalam playground Edokonya, itu kalian juga bisa beli makanan di lantai dasarnya. Di sana juga banyak yang jual-jual kayak food court atau makan makanan lainnya seperti kayak Tawan, Ramen ya, Burger King, Cars Junior gitu. Ataupun ya kayak minuman Zumba.
terus es krim atau ya snack misal kayak liang sandwich gitu. Jadi ya lumayan gitu ya, maksudnya nemenin anak, terus kita juga bisa belanja, cuci mata juga di mall gitu. Nah, terus kalau misalnya saran dari aku pun, kalau misal anak kalian suka gitu ya dengan playground kayak gini, itu kalian beli tiket yang seharian aja. Karena kalau misalnya 2 jam menurut aku kayak kurang cukup ya, karena kan di situ tempatnya luas. Terus anak-anak tuh suka lari-larian karena kan suka ketemu dengan teman sebayanya, terus juga banyak wahana permainannya, jadi pasti nggak bakalan bosen gitu. Nah, kalau misalnya kalian beli tiket seharian gitu ya, kan misalnya kalian sudah main nih sejam 2 jam, terus pengen belanja dulu gitu. Nah itu bisa, jadi pas udah selesai belanja, puas, terus nanti anak kalian mau main ke playground lagi, nah itu bisa langsung masuk aja ke playgroundnya lagi. Nah, ini dia WC-nya. Jadi WC-nya cukup bersih ya, ada wastafel, terus kita juga disediain sendal. Kalau misal kita kan di sana pakai kaos kaki tanpa alas, jadi kan takut becek gitu ya, kita disediain sendal. Nah terus ini WC untuk anak-anaknya lebih mini, terus ini yang prianya, WC prianya gitu. Sama sih kurang lebih kayak konsepnya dengan toilet wanita gitu. Oke, sekian dulu review dari kita. Semoga informasi ini berguna bagi kalian yang sedang mencari playground yang lengkap atau yang sudah bosen nih wisata di luar kota karena macet gitu ya. Jadi kalian bisa jalan-jalan di dalam kota aja ke mallnya, terus ngajak main anak-anak kalian di mallnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.